Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nusaibah. Saya dari kelompok 5, kelas AFI 4B. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Studi Filsafat. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Arab yang biasa dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris biasanya dikenal dengan kata filosofi, yaitu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri atas kata philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga secara terminologi, filsafat ialah mencintai sesuatu dengan sedalam-dalamnya, mencintai kebijaksanaan dengan makna sedalam-dalamnya. Selanjutnya mengenai tentang struktur filsafat. Filsafat memiliki 3 struktur. Yang pertama epistemologi, yang kedua ontologi, dan yang ketiga aksiologi. Epistemologi ini membicarakan tentang sumber pengetahuan filsafat dan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut. Tatkala seseorang yang baru lahir, mereka pasti tidak memiliki pengetahuan apapun ataupun pengalaman hidup. Sehingga telah menginjak umur 40 tahun baru mereka memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan-pengetahuan. Juga orang yang seumuran dengan kita mungkin lebih banyak pengetahuannya dibanding kita, mau dalam bidang yang sama maupun dalam bidang yang berbeda. Yang kedua, ontologi. Ontologi biasa disebut juga dengan teori hakikat. Apa sih hakikat itu? Hakikat itu ialah sebuah realitas, ialah kerealan. Real berarti kenyataan. Jadi hakikat itu sesuatu yang benar-benar nyata, real, tanpa keadaan sementara ataupun keadaan yang menipu ataupun keadaan yang bisa berubah. Di dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran, di antaranya yang pertama, monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal seluruh kenyataan itu hanyalah satu. Yang kedua, dualisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat itu ada dua. Dan yang ketiga, pluralisme. Pluralisme ini bertolak belakang dari monoisme dan dualisme. Ia menyatakan bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ialah kegunaan filsafat. Yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori. Filsafat semacam ini digunakan untuk memahami atau mereaksi dunia pemikiran. Dan yang kedua itu, filsafat sebagai philosophy of life, berarti pandangan hidup. Bagaimana juga kegunaan agama itu, begitulah juga kegunaan filsafat tersebut. Yang ketiga ini yang paling penting ialah sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Ciri-ciri orang yang berpikir kefilsafatan. Yang pertama itu radikal, yang kedua universal, yang ketiga konseptual, yang keempat konsisten, yang kelima sistematik, yang keenam komprehensif, dan yang ketujuh bebas. Radikal ini berarti kita berpikir sedalam-dalamnya. Jadi orang yang berfilsafat itu cenderung lebih memikirkan hal tersebut itu seakar-akarnya gitu. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.